Pemirsa, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang oknum aparat penegak hukum di Banten yang diduga kuat terlibat dalam praktek rasuah terkait urusan tenaga kerja asing. Wakil Ketua KPK Fitro Roh Cahyanto mengonfirmasi bahwa tim penindakan telah mengamankan sedikitnya 5 orang dalam operasi yang berlangsung di wilayah Banten, khususnya Kabupaten Tangerang. Meski identitas resmi para pihak yang ditangkap belum dibuka, namun selain seorang oknum penegak hukum, terdapat unsur pengacara yang turut dibawa ke markas KPK. Keterlibatan oknum penegak tersebut menjadi sorotan tajam karena menyangkut isu sensitif mengenai tenaga kerja asing. Operasi ini dipicu adanya dugaan transaksi ilegal yang bertujuan mempengaruhi proses hukum. Dan untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Arbida Donosumito langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat siang Arbida, apakah oknum aparat penegak hukum tersebut telah dilakukan penangkapan dan sudah menjalani pemeriksaan dan juga ada berapa orang yang terlibat dalam kasus ini? Baik, selamat siang Jessica dan juga Gemma. Benar sekali pihak KPK membenarkan bahwa pihaknya melakukan OTT pada 17 Desember 2025 sejak sore hingga malam di Kabupaten Banten. Begitu. Tadi dikatakan juga oleh jubir KPK Budi Prasetyo bahwa OTT tersebut menangkap sekitar 9 orang di mana rinciannya adalah 1 aparat penegak hukum, 2 penasihat hukum, dan 6 swasta. Namun lagi-lagi dari pihak KPK sendiri memang belum merinci secara detail siapakah para orang yang ditangkap pada OTT tersebut. Bahkan tadi jubir KPK juga menyebutkan sebelumnya secara pesan elektronik kepada kami tim Metro TV bahwa penangkapan atau operasi pada hari kemarin di Banten ini dilakukan secara senyap atau operasi senyap dan penyelidikan tertutup begitu. Dan tadi pada hari ini, siang hari ini jubir KPK Budi Prasetyo juga menyebutkan bahwa nanti akan ada pengembangan kasus lagi begitu, maksud kami akan ada perkembangan yang akan disampaikan kepada pihak media seperti kronologi OTT, kemudian konstruksi perkara, status hukum dan siapa yang ditangkap. Karena pemirsa beredar kabar bahwa terkait dengan OTT KPK yang ada di Banten hari kemarin, ini ada warga negara asing pula yang ikut ditangkap. Dan saat ini pemirsa, untuk ke-9 orang yang tadi disebutkan oleh jubir KPK namun tidak secara detail, ini memang sudah dibawa ke gedung KPK Merah Putih Jakarta dan tengah diperiksa secara intensif. Namun lagi-lagi memang kami awak media belum mengetahui secara detail terkait dengan apa pemeriksaan tersebut yang dilakukan pada hari ini. Namun memang yang paling pasti adalah para penyidik memeriksa 9 orang yang ditangkap tersebut pada OTT tadi malam memang terkait dengan peran dan lain sebagainya. Dan terkait apa? Memang beredar kabar juga penangkapan ini terkait dengan kasus dugaan pemerasan kepada pihak warga negara asing yang diduga ini adalah warga negara asing Korea Selatan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Banten. Namun lagi-lagi memang kami masih perlu mengonfirmasi karena pihak KPK tidak memberikan informasi secara detail pemeriksaan ini terkait dengan kasus dugaan apa begitu. Namun memang beredar informasi kasus ini adalah dugaan pemerasan yang dilakukan kepada pihak warga negara asing. Dan selain itu pemirsa, terkait dengan OTT yang dilakukan pada tadi malam, jubir KPK Budi Prasetyo juga menyebutkan bahwa pihak KPK ikut mengamankan barang bukti yakni uang tunai senilai 900 juta rupiah. Dan memang sampai saat ini kami belum mengetahui terkait dengan status hukum nantinya ke-9 orang yang diperiksa pada tadi malam hingga hari ini oleh tim penyidik KPK. Karena memang menurut sesuai ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari para orang-orang yang diperiksa, entah nanti akan menjadi tersangka atau belum, begitu pemirsa. Sehingga kami awak media di sini menantikan perkembangan selanjutnya dan nanti akan disampaikan oleh pihak KPK. Dan jika nanti sudah ada perkembangan selanjutnya akan kami langsung sampaikan kepada Anda pemirsa. Demikian, kembali ke studio. Arbida, artinya status hukum akan secara resmi disampaikan oleh pihak KPK pada hari ini atau esok? Ya, betul. Ya,
Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang status hukum sesuai dengan ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana bahwa KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum bagi tersangka. Memang 1 kali 24 jam, namun lagi-lagi semua keputusan adalah ada di tangan KPK, bisa kurang dari 1 kali 24 jam untuk memberikan status hukum kepada orang-orang yang diperiksa pada hari ini. Dan memang kami akan menentukan, akan menunggu maksud kami kepastian dari KPK terkait dengan status hukum tersebut, dan kami juga awak media belum mendapatkan informasi pasti apakah hari ini diumumkan atau besok begitu. Dan kami akan terus mengupdate kepada Anda pemirsa jika kami sudah mendapatkan informasi tersebut dari pihak KPK. Baik, terima kasih Arbida Dono Smito atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.